Perilaku konsumen pada pasar beras adalah cara individu atau rumah tangga memilih, membeli, dan menggunakan beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti harga, pendapatan, kualitas, kebiasaan, dan selera. Misalkan, ketika harga beras naik, konsumen cenderung memilih alternatif yang lebih murah. Dan ketika seorang konsumen memiliki pendapatan yang tinggi, mereka cenderung memilih beras yang lebih premium. Begitupun sebaliknya, ketika konsumen memiliki pendapatan yang rendah, mereka akan memilih beras yang harganya terjangkau atau beras subsidi. Selain itu, konsumen juga mempertimbangkan kualitas seperti contohnya tuh seperti aroma atau kebersihan dari beras tersebut. Selain itu, konsumen juga mempertimbangkan selera. Mereka lebih selera atau lebih suka dengan beras yang lebih pulen atau beras yang perak. Sehingga dari hal-hal itu muncullah perilaku konsumen. Preferensi konsumen adalah pilihan konsumen dalam menggunakan pendapatan untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Pada kondisi ini, konsumen akan dihadapi oleh beberapa pilihan atau keranjang belanja. Misalkan, konsumen memilih beras yang lebih premium dengan lauk tertentu atau memilih harga beras yang lebih terjangkau dengan alternatif lain. Konsep penting di sini adalah kurva indiferensi, yaitu kurva yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki tingkat kepuasan yang sama meskipun memilih kombinasi barang yang berbeda. Kemudian ada peta indiferensi, yaitu terdiri dari beberapa kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda. Semakin tinggi kurva, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimiliki. Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, konsumen akan memilih kombinasi yang paling optimal sesuai dengan pendapatan yang mereka miliki. Kesimpulannya adalah preferensi konsumen membantu memahami bagaimana konsumen membuat keputusan terbaik dengan keterbatasan anggaran yang mereka punya. Kendala anggaran adalah batasan yang dihadapi oleh konsumen dalam membeli barang dengan keterbatasan anggaran yang mereka punya. Komponen utamanya adalah harga, pendapatan, dan kebutuhan. Ketika harga naik dan pendapatan turun, maka pilihan konsumsi akan semakin terbatas, sedangkan beras adalah kebutuhan pokok yang harus tetap dipenuhi. Hal ini digambarkan dengan garis anggaran atau budget line yang menunjukkan kombinasi maksimum yang bisa dibeli sesuai dengan pendapatan yang mereka miliki. Di sisi lain terdapat kurva indiferensi, yaitu kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen. Titik bertemunya budget line dan kurva indiferensi menunjukkan pilihan terbaik atau yang paling optimal bagi konsumen. Dengan demikian, kendala anggaran menjelaskan bagaimana konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimum dengan keterbatasan anggaran yang mereka punya. Materi selanjutnya adalah indeks biaya hidup pada pasar beras. Indeks biaya hidup beras adalah ukuran untuk melihat perubahan harga beras dari waktu ke waktu yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Indeks ini dipengaruhi oleh harga pasar, proporsi, pengeluaran, faktor musim, dan biaya distribusi. Dengan menggunakan metode seperti Last Payres, kita bisa mengetahui apakah harga beras mengalami kenaikan atau penurunan. Kesimpulannya, indeks ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Selanjutnya, pilihan konsumen dan utilitas marginal. Pilihan konsumen adalah keputusan dalam memilih beras untuk mendapatkan kepuasan maksimal dalam anggaran terbatas. Menurut hukum utilitas marginal, semakin banyak kita mengonsumsi, kepuasan tambahan akan menurun. Konsumen akan memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan optimal, misalnya dengan membandingkan manfaat dan harga. Jadi, keputusan membeli beras dipengaruhi oleh harga, selera, dan pendapatan. Lalu materi selanjutnya yaitu kendala anggaran pada pasar beras. Kendala anggaran adalah keterbatasan kemampuan seseorang dalam membeli beras karena pendapatan dan harga. Faktor utamanya meliputi pendapatan rendah, inflasi, kebutuhan lain, dan jumlah anggota keluarga. Akibatnya, konsumen cenderung mengurangi jumlah pembelian dan beralih ke beras yang lebih murah atau mencari promo. Kesimpulannya, kendala anggaran sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, poster ini menjelaskan bahwa preferensi konsumen pada pasar beras dan telur terbentuk dari kegiatan mencapai kepuasan maksimal, di mana peningkatan pendapatan akan membentuk kurva
pendapatan konsumen yang menunjukkan kenaikan konsumsi kedua barang tersebut secara bersamaan. Fenomena ini kemudian menurunkan kurva permintaan individu yang membuktikan bahwa meskipun harga tetap, kenaikan pendapatan akan menggeser kurva permintaan ke kanan sehingga sejumlah beras yang dibeli meningkat. Secara keseluruhan, perilaku belanja ini sangat ditentukan oleh kombinasi antara tingkat pendapatan, selera kualitas, aksesibilitas pasar, serta kesadaran akan gizi. Selanjutnya, poster ini menjelaskan bagaimana preferensi konsumen di pasar beras terbentuk melalui keseimbangan antara tingkat kepuasan dan batasan biaya. Faktor pembentuknya yaitu pilihan konsumsi dipengaruhi oleh 4 hal utama, yaitu selera pribadi, tingkat pendapatan, perbandingan harga antara jenis beras, serta faktor kesediaan stok di pasar. Analisis grafik pada bagian tengah poster menunjukkan bahwa ketika pendapatan naik dari harga 10 ke 30, kurva kepuasan konsumen meningkat dari U1 ke U3. Hal ini menyebabkan kurva permintaan individu bergeser ke kanan, titik E ke titik H, yang berarti jumlah permintaan beras meningkat seiring bertambahnya daya beli. Kesimpulannya, perubahan kondisi ekonomi secara langsung mengubah jenis beras yang dipilih. Misalnya beralih dari beras premium yang sangat makmur, menunjukkan bahwa pasar beras sangat sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan masyarakat. Perubahan pendapatan pada pasar beras. Apa itu pengaruh perubahan pendapatan? Perubahan pendapatan adalah kenaikan atau penurunan penghasilan yang mempengaruhi daya beli konsumen, termasuk dalam membeli beras. Ketika pendapatan naik, daya beli akan meningkat, beralih ke beras premium. Ketika pendapatan turun, daya beli akan melemah dan juga masyarakat akan beralih kepada beras subsidi. Kesimpulannya, ketika pendapatan naik, konsumen cenderung membeli beras yang lebih berkualitas dan dalam jumlah banyak. Sebaliknya, saat pendapatan turun, konsumen akan beralih ke beras subsidi yang lebih murah. Elastisitas permintaan pada pasar beras. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa sensitif jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga. Pengaruh perubahan harga mengukur sejauh mana perubahan harga beras mempengaruhi jumlah permintaan beras, yaitu rumusnya EP sama dengan persen delta Q per persen delta P. Jenis elastisitas permintaan beras. Selanjutnya itu elastisitas permintaan sensitif terhadap perubahan harga beras. Harga naik sama dengan permintaan jatuh tajam. Yang selanjutnya itu ada inelastis. Permintaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga barang. Harga naik, permintaan turun sedikit. Yang ketiga itu ada unitaris. Perubahan harga beras diikuti perubahan permintaan dalam proporsi yang sama, yaitu saat harga naik sama dengan permintaan turun sepadan. Kesimpulannya, permintaan beras cenderung inelastis. Artinya, konsumen tetap membeli beras meski harga naik, karena beras merupakan makanan pokok. Namun, beras premium biasanya lebih elastis karena harga yang lebih tinggi.